Ikhwani biddin wa akhwani billah, ibu bapak hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Isya Masjid Al-Barakah yang insyaallah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama syukur alhamdulillah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat rahmatnya, fadilah yang begitu besar dari Allah Ta'ala berupa iman Islam. Dengan iman Islam tersebut pada kesempatan malam hari yang penuh insyaallah penuh dengan kemuliaan Allah, kita masih dapat menjalankan salah satu dari sekian aktivitas ibadah kita, yaitu sholat Isya berjamaah yang dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kita pada kesempatan malam hari ini ibu bapak, kalau di bulan Masehi, dalam kalender bulan Masehi, jadi kan masuk tanggal 24 Desember malam tahun 25. Jadi kalau di gereja-gereja penuh, masjid-masjid ya betulnya tetap penuh gitu ya. Ampun ngantos sing biasanya teng masjid malah pindah teng gereja. Ya, ini kita tidak diizinkan oleh Rasulullah. Sedikit saya singgung kemarin bab fikih gerakan salat sudah selesai. Insyaallah nanti sedikit kita simpulkan pula juga ya. Tapi sedikit sebagai pembuka saya sampaikan. Beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya kepada saya, kemudian barangkali sudah pernah saya sampaikan di sini berapa tahun yang lalu. Ya. Karena apa? Setiap bulan Desember itu materi saya tentang ini, karena ini masalah tauhid gitu ya. Karena masalah tauhid. Kalau masalah fikih kita masih non sewu, kita masih berbeda pendapat, itu hal yang wajar. Kata Imam Syafi'i, masalah fikih kita lapang, tapi masalah tauhid akidah maka seharusnya tidak ada perbedaan. Seharusnya tidak ada perbedaan. Karena itu menyangkut la ilaha illallah, hubungan vertikal yang luar biasa yang itu oleh Allah ketika Rasulullah diutus, fondasi itulah yang harus ditanamkan. Dalam surah Al-Jum'ah di ayat yang kedua, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah mengutus rasul yang ummi, yang tidak dapat membaca menulis gitu ya. Itu diperintahkan oleh Allah pertama adalah untuk apa ya? Yang pertama beliau harus sampaikan yatlu 'alaihim ayatihi, mengenalkan tentang Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, ayatihi. Maka sebagian para alim ulama, inilah yang disebut dengan tauhid, fondasi awal. 13 tahun Rasulullah mengajarkan tauhid, akidah. Kurang beberapa bulan atau tepatnya hampir 1 tahun sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah, turun perintah sholat. Turun perintah sholat. Kemudian perintah-perintah yang lainnya menyusul, seperti zakat, seperti haji, itu baru tahun kedua Hijriah. Puasa itu baru tahun kedua Hijriah gitu ya. Jadi sholat yang pertama, sholat yang pertama. Maka Rasulullah di Madinah 10 tahun beliau mengajarkan syariat yang berupa atau kita kenal dengan sebutan fikih, ibu bapak. Jadi yang pertama harus dipelajari umat Islam itu sebenarnya adalah tauhid. Sebelum fikih, seharusnya setelah tauhid, wa yuzakkihim, tazkiyatun nufus, mensucikan diri. Maknanya adalah ilmu adab wal akhlak,
ilmu adab wal akhlak seharusnya seperti itu. Tapi tidak apa-apa kalau kita mau lompat fikih dulu gitu ya. Maka ini ibu bapak yang dimuliakan Allah, ringkas sedikit saya bahas kemarin beberapa waktu yang lalu, tahun yang lalu itu ada teman, Ustadz boleh nggak saya ngucapin Natal di dalam hati saya ini tetap saya ngomong ini haram gitu ya. Natal tetap haram Ustadz, tidak boleh kita ucapkan tidak boleh kita ikut perayaan Natal gitu ya. Ini hanya mengucapkan saja, hanya sebagai sebuah penghormatan kepada saudara saya yang kebetulan non muslim, dan sebagai basa-basi kepada relasi-relasi bisnis saya. Ini kira-kira boleh enggak gitu. Ya, maka di sini ibu bapak yang dimuliakan Allah. Allah secara tegas, saya jawab ya, Allah secara tegas itu sampaikan dalam surah Maryam di ayat yang ke 86, 87 sampai ayat yang ke 92 hingga 93. Di situ Allah tuliskan wanasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Kami akan menggiring al-mujrimin. Siapa al-mujrimin? Orang-orang yang durhaka, pendurhaka ya, pelaku kemaksiatan. Al-mujrimin adalah dari golongan orang Islam ibu bapak ya. Kalau orang-orang kafir Allah langsung ngomong ya ayyuhal kafirun seperti itu ya. Orang musyrik langsung ngomong ya innal musyrikin ya, dan lain sebagainya ya. Tapi kepada orang Islam yang dia itu berbuat kejahatan ya, berbuat kemaksiatan, Allah berucap dengan innal mujrimina atau dengan innal zalimina, orang Islam yang berbuat zalim ya, orang Islam yang berdosa gitu ya, yang berdosa. Maka apa? Allah sampaikan pada suqul mujrimina ila jahannama wirda ya. Kami akan menggiring orang-orang yang berdosa itu ke dalam neraka jahanam dalam kondisi yang mengenaskan, haus dahaga luar biasa ya. Kemudian disampaikan di situ la yamlikuna syafa'ah, mereka tidak memperoleh syafaat sedikit pun, mereka tidak memperoleh syafaat dan mereka tidak mendapatkan syafaat. Siapa yang memperoleh syafaat? Siapa yang bisa memberikan syafaat? Illa man ittakhadha 'indar rahmani 'ahda, kecuali mereka yang melakukan perjanjian dengan Allah yang Maha Rahman. Jadi siapa yang melakukan perjanjian dengan Allah yang Maha Rahman? Orang Islam yang dia itu bersyahadat dan tidak rusak syahadatnya dengan pembatal-pembatal syahadat. Ini umat Islam. Kebanyakan dari umat Islam itu ada yang pelaku kemusyrikan ibu bapaknya. Banyak ya pelaku kemusyrikan, hati-hati. Karena kemusyrikan itu tidak diampuni oleh Allah ya. Mengapa mereka sampai digiring ke neraka jahanam? La yamlikuna syafa'at, tidak memperoleh pertolongan, tidak memperoleh syafaat. Karena apa? Ayat selanjutnya Allah sampaikan wa qalu takhadar rahmanu walada, sebab mereka itu mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Kalau orang kafir yang ngomong, orang Kristen yang ngomong Allah orang gagas bapak ibu, sudah nggak diperhatikan oleh Allah. Sekarang uang BBO nyemplung rokok ya. Kamu pendurhaka jelas 100% gitu ya. Tapi kalau umat Islam yang berbicara murka Allah itu lebih Pak. Murka Allah itu lebih. Jenengan ya, jenengan punya anak Pak, jenengan punya anak. Orang tahu enek sing ngajari misuh delalah misuh nang omah, jenengan mesti nesu ya. Tapi kalau anaknya orang yang kita tidak tahu jluntrungane ning dalan, ngerti-ngerti enek wong misuh ya gur ngrasani tok, alah kayak bocah gur misuh-misuh. Ora mungkin kita akan jewer dia. Enggak mungkin kita akan nyelentek dia, enggak. Tapi kalau anak kita ya kita jewer, kita selentek gitu. Karena ini masalah pendidikan. Maka kepada orang di luar Islam
yang itu bukan hamba Allah, terserah kalian mau berbuat apa, terserah. Ini bapak ibu guru, bapak ibu guru contoh. Jenengan ngajar di suatu sekolahan, ya. Suatu saat murid jenengan nggarap PR mesti jenengan marah. Tapi ketika ada orang di luar sana, orang gagas PR, ya, wong dudu muridnya kok ameh diamakne meneh, gitu aja. Itu ibaratnya seperti itu. Maka ketika ada orang Islam kok sampai dia itu mengucapkan selamat Natal, yang maknanya adalah apa? Yang maknanya adalah mengakui bahwa Tuhan itu punya anak, Allah itu punya anak, maka murka Allah itu lebih besar. Ya, murka Allah itu lebih besar. Bagaimana murka Allah? Laqad ji'tum syai'an idda takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Sungguh orang yang mengatakan seperti itu, maka Allah sampaikan ji'tum syai'an idda, kau telah melakukan sebuah kemungkaran yang maha dahsyat. Takut Pak, sampai bumi, langit, gunung, air, pantai itu takut semua. Kenapa takut? Karena melihat amarah Allah, sedangkan manusia nggak ngerti. Perhatikan di ayat selanjutnya, ayat 90-91. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit itu pun pecah, bumi terbelah, gunung itu runtuh berhamburan. Sebab apa? Ya, anda'u lirrahmani walada. Karena apa? Karena engkau mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Loh, saya nggak ngatakan, saya ngomongin Natal gitu ya. Jenengan tanya kepada orang Kristen di mana saja jenengan temui, Pak. Tanya pada orang Katolik di mana saja jenengan temui, orang Nasrani, tanya Natal artinya apa. Saya pernah menanyakan langsung kepada teman saya yang Katolik maupun yang Kristen. Dia jawab Natal itu adalah hari lahirnya Tuhan kami loh. Berarti Tuhannya dia anak. Berarti kalau orang mengucapkan selamat Natal, berarti orang itu mengucapkan selamat atas kelahiran anak daripada Tuhan kami loh. Itu orang Kristen. Ya. Maka di sini Bapak yang dimuliakan Allah, ini menyangkut akidah yang luar biasa, ini berbahaya ya, hati-hati. Ustaz, saya yakin itu haram Ustaz, gitu ya. Saya yakin itu nggak benar Ustaz, ya. Saya yakin itu haram, 100% saya yakin itu nggak benar, gitu ya. Saya nggak meyakini, di dalam hati saya yakinnya yang mengucapkan selamat Natal itu haram. Tetap haram mengucapkan selamat Natal itu. Dalam hati saya yakin mengucapkan selamat Natal itu haram. Tapi ini kan hanya untuk menghormati saudara saya, Pak. Ini hanya untuk menghormati rekan-rekan bisnis saya, Ustaz. Masa tidak boleh sekali saja saya mengucapkan gitu ya? Masa nggak boleh? Itu nggak akan mempengaruhi keimanan saya. Itu nggak akan menggoyahkan keislaman saya. Boleh nggak kira-kira? Saat ini saya kasih contoh Ibu Bapak. Saya kasih contoh. Ini ada jenengan ngumpul satu keluarga, adalah keluarga ada kebanyakan mayoritas Kristen atau non sewu je. Jenengan ngumpul dengan rekan-rekan bisnis Anda, teman-teman Anda yang Nasrani. Suatu saat di situ dihidangkan iki udu teh rak neng ciu, minum-minuman keras, boh jenenge whisky, bir, sampen, kopi miring karepmu ya. Nah, yang berikutnya hidangannya ini sate jamu karo rica-rica genjik, dihidangin di situ. Ya, kumpul di situ. Jenengan berani ndak ngomong? Ustaz, saya yakin sing jenenge ciui haram, rica-rica babi nggih haram. Tapi ini hanya untuk menghormati teman-teman saya, menghormati saudara-saudara saya. Ini saya mau minum ciu sama makan rica-rica asu. Sewu ya. Ini berani enggak jenengan? Saya yakin tidak akan ada yang berani, Pak. Barang haram itu. Padahal non sewu, ketika panjenengan minum ciu, minum teguk lek, ya,
mati keselak. Lho niki contoh. Ngomong mati ini ki gampang kok Israel turut pundi-pundi sok-sok nggih turut masjid kene iki barang. Lah niki Bapak Ibu ya. Maka di sini kula terutama sing kulino-kulino ngantuk niku ngatos-atos, Pak. Bu nggih, ya sing kulino-kulino ngantuk. Wong ngantuk niku latihan mati lho nggih. Wong ngantuk niku latihan mati, wong dongane cetok. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, dengan namamu ya Allah aku itu hidup dan aku mati. Lho cetok latihan mati kan tadi. Ketika bangun dongane nggih sami, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah membangunkan saya, menghidupkan saya setelah mati saya, dan hanya kepadamu kami kembali. Cetok kan berarti latihan mati. Lha nek sing jek enek wong ngantukan kulino guru turu wae ning ora ndang mati-mati latihane rung sukses niku nggih. Niku ndang dibaleni terus sak sukses. Mboten. Mboten Bapak Ibu nggih. Nah, oke di sini ya kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Ini orang nggak akan berani minum minuman keras, makan makanan haram, dia nggak berani haram. Padahal ketika seseorang minum minuman keras khamr, dia minum meninggal saat itu tidak akan masuk surga, wajib masuk neraka dulu ya. Orang yang meninggal di dalam perutnya itu masih ada barang yang haram, yaitu khamr tadi. Tapi ketika dia masuk neraka, non sewu itu Bapak, masih ada kemungkinan dia itu dimasukkan surga. Bagi orang pemabuk yang dia tetap muslim, berarti dia melakukan dosa besar tapi tidak sampai menyekutukan Allah. Ya, jangan maem nopo babi tadi ya, atau rica-rica jamu tadi selak mati ya. Belum sempat tobat kepada Allah, astagfirullah ya Allah, belum sempat podo-podo belum sempat tobat. Ini urusan wis tobat benten loh, Cik. Kalau urusan tobat berarti kan sudah tidak diulangi lagi, itu sudah dihapus oleh Allah. Ini sing dimaksud, yang saya maksud sama-sama belum sempat tobatnya. Ya, sama-sama belum sempat tobatnya. Dia mati, masuk neraka masuk. Tapi setelah diucek-ucek ya, dulu kok gini, kok gini, pindah rene neng sepinan segini, dia bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tapi bagi orang yang mengucapkan selamat Natal, perhatikan ayatnya. Ini berarti menyangkut dengan kemusyrikan. Ya. Kemudian bar ngucapke enek laler campur tawon mlebu teng jero cangkem. Iki misale nggih, kok selak mati. Burung sempet tobat Pak Bu nggih. Wajib dia masuk neraka dan tidak bisa masuk ke dalam surga. Tidak bisa karena apa? Meninggal dalam kemusyrikan. Ayatnya jelas, surah Maryam mulai dari ayat yang ke-86. Nasukul mujrimina ila jahannama wirda la yamlikuna syafa'at. Jelas sekali ayatnya. Dia akan digiring ke dalam neraka jahanam dengan kondisi yang sangat mengenaskan, sangat haus, dahaga luar biasa. Kemudian la yamlikuna syafa'at, mereka tidak mendapatkan pertolongan. Mereka tidak mendapatkan pertolongan. Tuh niki Bapak Ibu. Maka bahayanya di situ. Bahaya kita main-main dengan kemusyrikan itu di situ. Musyrik ketika dia sudah tobat, istighfar, syahadat ulang kalau perlu, diampuni betul. Ini yang kita bahas adalah ketika sama-sama belum sempat bertobat, Bapak. Ketika sama-sama belum sempat bertobat, ya, maka orang yang meninggal dalam kondisi nyekek botol, sing penting gak ikut Islam, ya, pernah bersyahadat, dia meninggal dalam kondisi dosa besar, masih ada kesempatan untuk dia masuk surga. Tapi orang yang meninggal dalam keadaan musyrik, belum sempat dia itu bertobat, maka tertutup baginya pintu surga.
Ya, orang-orang yang musyrik, pendusta ayat wis dikandani ya. Ayatnya enek jelas loh. Iki ra oleh ngono tok ya ora oleh. Ya Pak nggih. Allah sampaikan dalam surah Al-A'raf ya, ayat yang ke-40. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru 'anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyam. Ini orang-orang yang dia itu mendustakan ayat Allah, dikandani tentang ayatnya Allah malah nyepelekke. Lah omongan tok kaya ora oleh. Padahal yang namanya ucapan itu maknanya dahsyat, Pak. Sesuatu yang haram bisa jadi halal dan sesuatu yang halal bisa jadi haram. Nggih mboten? Jenengan sing pun do nikah promo-promo sedanten iki, pun do nikah sedanten iki. Biyen karo bojone halal napa haram temekan? Ambung-ambungan halal napa haram sebelum ijab kabul? Haram. Tapi setelah dilakukan ijab kabul hanya ucapan, Pak. Yang ucapan itu tidak sampai 1 menit saya yakin. Qabiltu nikah kaha wa tazwijah. Saya terima nikah dan kawinnya, selesai. Ya. Meskipun ada terusannya ya. Hanya qabiltu gitu aja sebenarnya sah, Pak. Ya, saya terima nikahnya, selesai, sah, nggak usah terlalu panjang, sebenarnya sah gitu. Itu merubah dari yang semula haram jadi halal, dari yang semula rawleh ditemek boleh dipegang, dari semula sing rawleh dilus-lus malih oleh dielus-lus. Lalu niki, kemudian ucapan itu bisa merubah dari yang semula halal jadi haram. Apa? Ucapan tolak atau cerai. Halal suami istri ameh ngopo wae. Ya. Tapi setelah tolak itu diucapkan, diceraikan istrinya, ya, maka dia harus rujuk dulu. Meskipun sebagian ulama boleh, ya, ketika kau menceraikan istrimu satu rumah boleh talak 1, masih boleh satu rumah. Delalah bengi-bengi kuademen brumut bojone, berarti itu masuk rujuk pertama. Nggak usah diucapkan, Pak, rujuk itu. Saya udah wis adem-adem kok suwen lha wingi aku mbok pegati masalah ra urusan pegat. Nah niki berarti itu masuk rujuk. Kowe delalah ngopo niku mulih pun selet meneh keluargane. Cerai meneh, masuk talak kedua. Terus dirujuk mulih boleh. Yang ketiga ini baru. Yang ketiga ini baru tidak boleh. Ketika cerai lagi, maka ketika habis masa iddahnya dia itu harus dinikahi oleh orang lain. Ketika talak yang ketiga tidak boleh, sudah dirujuk lagi, sudah tidak boleh, harus dinikahi lagi oleh orang lain baru boleh kita nikahi. Ya, maka ini hanya ucapan, Pak. Yang semula halal jadi haram, yang semula haram bisa jadi halal. Nah, maka kita hati-hati tentang ucapan. Hati-hati tentang ucapan, gitu ya. Sebab banyak sekali di antara kita yang menganggap enteng tentang ucapan, ya, tentang akad dan lain sebagainya. Maka kembali lagi saya lebih condong kepada apa? Ketika seseorang itu mengucapkan yang itu bukan bagian dari hari raya umat Islam, maka haram hukumnya. Boleh kita, Pak Bu, mau non sewu berkasih sayang kepada orang di luar Islam, bahu membahu, tolong menolong, boleh, silahkan. Ya. Bahkan kekancan akrab itu pun sebenarnya masih diperbolehkan, masih diperbolehkan. Selama apa? Dalam surah Al-Mumtahanah di ayat 7 dan 8 sampai ayat 9 Allah sampaikan di ayat 8-nya, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din
walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian an tabarruhum untuk bertabaruk, berbuat baik kepada orang-orang di luar Islam, orang Kristen, orang siapa saja. Wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil selama apa? Dua hal ini terpenuhi. Apa yang pertama? Satu, mereka tidak mengurusi urusan agama. Selama tidak ada campur pautnya dengan urusan agama, tidak ada masalah. Lah mengucapkan selamat Natal ada enggak hubungannya dengan agama? Jelas ada. Wong itu keyakinan mereka, hari raya mereka. Jelas ada hubungannya dengan agama. Sangat jelas, itu yang pertama. Kemudian misal menikah dengan orang di luar Islam, ada hubungannya agama? Jelas ada hubungannya dengan agama. Itu yang pertama. Kemudian syarat yang dipersyaratkan oleh Allah yang kedua, silahkan kamu mau berbuat baik sebaik-baiknya kepada orang di luar Islam yang dia itu hidup di sekitar kita, damai hidupnya. Itu syarat yang kedua, mereka orang ngusir kita dari tempat tinggal kita, seperti yang dilakukan oleh Zionis laknatullah alaihi, ya. Mereka itu hidup bersama kita, berdampingan, tidak ngusir kita. Nek ngusir kita, ya. Apabila mereka menyerang dulu, fa in qataluhum faqtuluhum. Jika mereka mulai menyerang, faqtuluhum, serang mereka, bunuh mereka. Gitu, ya. Ini perintah Allah dalam surah apa? Al-Baqarah di ayat yang ke-191. Ya. Maka di sini Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh silahkan kita bertabaruk, berbuat baik selama dua syarat itu terpenuhi. Nah berarti Ustaz niki wingi omahe tangga kula delalah Kristen ndeles banget niku. Kobongan. Masyarakatnya Islam, kerja bakti boleh enggak? Silahkan Pak Bu, enggak ada masalah. Jadi kan gugur gunung kerja bakti, bangun omahe, silahkan, enggak ada masalah. Boleh. Tidak ada masalah katanya. Nah, maka di sini kita perlu hati-hati. Karena apa? Karena itu menyangkut keilahian Allah. Kalau sudah menyangkut keilahian, kita ambil pendapat yang paling berhati-hati. Harus kita ambil pendapat yang paling berat, ya. Yang paling berat itu, ya. Barate wong loro, Pak. Kadang ya sing dipikir aja penting, kadang loro diodo ki wong tembus tekan mburi niku sing dipikir pertama niku pikiran jantung sik. Lho ibarate ngoten niku nek dokter niku. Dadi obate tapi kok dipikir lah enteng kroi ya. Kayak kaya kejadian betul teman saya, Pak, ya. Ternyata memang betul-betul jantung meninggal dunia. Dipikir enteng. Jadi apa? Ini intinya apa? Yang saya sampaikan adalah untuk yang berhubungan dengan ketauhidan kita kepada Allah, ambil pendapat yang paling berat. Yang tidak boleh itu yang wajib kita ambil, Pak, untuk kehati-hatian. Beda dengan masalah fikih. Masalah fikih itu bebas, jenengan mau selama masih ada perbedaan pendapat di kalangan para imam-imam terdahulu, silakan. Jangan takbir ameh sekarang itu, bahkan takbirnya ameh ngene silahkan, tidak ada masalah karena itu hubungannya dengan fikih, Pak, amaliyah. Tapi kalau hubungannya dengan ketauhidan, perlu sekali kita berhati-hati, ya. Karena Rasulullah sendiri disuruh oleh Allah menyampaikan, kalau tidak salah mengingat dalam surah Az-Zukhruf di ayat yang ke-84, di situ Allah berfirman, "Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul 'abidin." Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kana lirrahmani walad, jikalau Allah Tuhan yang Maha Rahman, Maha Pengasih itu mempunyai anak, saya Muhammad awwalul 'abidin, yang seharusnya pertama kali diperintahkan untuk menyembah.
Ya, tapi buktinya apa? Tidak ada perintah sedikit pun kepada baginda Nabi untuk menyembah putra Allah. Berarti apa? Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Ya. Allahus samad. Allah tempat kita bergantung cuman Allah saja. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak punya putra dan Allah tidak punya orang tua. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang bisa serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dulu ya Pak, karena saya di sini masih ada kencangan juga ya. Saya akhiri sekian, insyaallah nanti di pertemuan bulan-bulan berikutnya kita lanjutkan kajian fikih kita tentang fikih salat. Qulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.